Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahmah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada bulan ini kita kembali dipertemukan dengan Ramadan. Insya Allah, kita setiap muslim selalu berdoa setiap waktu agar kita selalu dipertemukan kembali dengan Ramadan demi Ramadan. Sebenarnya apa sih yang kita nantikan pada setiap kali Ramadan itu? Apakah suasananya, makanannya, hiruk-pikuknya, mudiknya, atau ibadahnya. Pada saat ini, meskipun kita tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan, satu hal yang paling penting, apalagi di masa pandemi, adalah kita harus tetap menjaga kesehatan. Salah satu menjaga kesehatan di sini adalah dengan menjaga menu sahur yang tetap sehat. Anjuran tentang menu sahur ini diriwayatkan dalam Bukhari 1923 dan Muslim 1095. Nah, di situ disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makan sahurlah, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah." Nah, kemudian dalam penjelasan hadis yang lain juga berbunyi, yaitu pada hadis Ahmad, sahur adalah makanan yang penuh berkah. Oleh karena itu, janganlah kalian meninggalkannya, sekalipun hanya dengan minum air seteguk. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi alangkah beruntungnya bagi kita yang diberi kesempatan oleh Allah dibangunkan di tengah malam dan diberi kesempatan untuk sahur, walaupun hanya seteguk air. Nah, lalu apa saja menu sahur yang sehat ala Rasulullah? Nah, sebagai umat muslim, sudah sepatutnya kalau kita mengikuti cara Rasulullah. Karena beliaulah adalah uswah hasanah bagi umat muslim, baik dalam hal ibadahnya maupun dalam hal akhlaknya. Nah, di bulan Ramadan ini identik dengan kewajiban puasa. Rasulullah juga memberikan tuntunannya kepada semua muslim, termasuk tuntunan ini sangat detail, termasuk dalam hal makan sahur dan berbuka. Nah, untuk kesehatan, porsi menu yang sebaiknya dikonsumsi pada saat sahur dan juga berbuka ya. Menu sahur itu berupa sepertiga porsi sayur dan buah-buahan, sepertiga porsi biji-bijian, serta sepertiga porsi protein. Jadi, dalam Islam itu tidak menyukai hal yang berlebihan. Untuk itu kita harus mengikuti cara Rasulullah dalam bersahur. Nah, satu yang paling penting, nah kalau kita melihat keseharian, tanda-tandanya puasa itu apa sih? Pertama sirup marjan, yang kedua adalah kurma yang bertebaran gitu ya di minimarket, di supermarket gitu ya. Jadi karena kita ini negara muslim terbesar ya, insya Allah kita nggak akan pernah kekurangan persediaan kurma. Ya, jadi meskipun kita bukan penghasil kurma, walaupun ada kebun kurma ya di Lawang ya, tapi kita mungkin banyak mengimpor kurma. Insya Allah kita nggak pernah kekurangan kurma dalam keseharian kita, walaupun bukan di bulan Ramadan. Nah, kenapa harus kurma dan air putih? Nah, pada dasarnya
bersahur ataupun berbuka dengan air putih dan kurma itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Air putih dan kurma itu suci dan mengandung keberkahan. Nah, ini sebagaimana yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salman ibnu Amir radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian akan berbuka puasa dan juga termasuk sahur dalamnya, maka berbukalah dan juga bersahurlah dengan kurma, sebab kurma itu mengandung berkah. Kalau tidak ada, maka dengan air, karena air itu bersih dan suci." Dari Abu Daud dan Tirmizi. Nah, banyak riwayat menyampaikan bahwa Rasulullah itu biasanya memakan kurma dalam jumlah ganjil. Bisa 3, 5, 7, 9, tapi jangan sampai berlebihan sampai 1 kilo misalnya ya. Nah, dalam hadis Bukhari dan Muslim diterangkan bahwa salah satu keutamaan makan kurma, barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu dia tidak akan terkena racun maupun sihir. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya ada di antara pepohonan satu pohon yang tidak gugur daunnya. Pohon ini seperti seorang muslim. Maka sebutkanlah kepadaku apakah pohon tersebut. Lalu orang menerka-nerka pepohonan wadi. Abdullah berkata, lalu terbesit dalam diriku, pohon itu adalah pohon kurma. Namun aku malu mengungkapkannya. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kami pohon apakah itu. Lalu beliau menjawab, ia adalah pohon kurma. Nah, oleh karena itu kenapa kurma itu selalu identik dengan Ramadan, apalagi saat berbuka maupun sahur dan mau berbuka. Nah, secara medis ya, semoga insya Allah ini benar, mengungkapkan bahwa konsumsi buah kurma dalam bilangan genap, ya misalnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, itu akan menghasilkan gula dalam darah dan potasium, sehingga dia kurang memberikan banyak energi. Nah, berbeda halnya ketika kita memakan dalam jumlah yang ganjil. Nah, ini sebuah penelitian yang dipimpin oleh Mustafa Muhammad Esa, PhD, menunjukkan bahwa kurma itu melindungi otak dari stres oksidatif dan peradangan. Buah kurma adalah sumber serat makanan yang baik, yang kaya akan fenolat total dan antioksidan alami. Kemudian banyak juga mengandung polifenol yang dapat membantu dalam pengobatan Alzheimer. Kemudian dalam sebuah penelitian dari Rock, ya, di sini menyimpulkan kurma memiliki efek menguntungkan pada asam lemak jenuh dan stres oksidatif. Nah, hal ini tuh sering dikaitkan dengan masalah penyakit jantung yang berpotensi untuk mencegah aterogenesis pada penyakit-penyakit kardiovaskuler. Jadi ini banyak sekali manfaat dari kurma. Nah, kurma di sini juga banyak mengandung fitokimikal yang membantu mencegah penyakit jantung. Kurma juga merupakan sumber potasium yang sangat kaya, sehingga mengurangi resiko stroke dan juga penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyakit jantung. Sehingga dapat disimpulkan, apabila mengkonsumsi kurma dalam jumlah ganjil, maka tubuh bisa mengubahnya menjadi karbohidrat yang sangat bermanfaat untuk menambah energi dalam tubuh serta mengembalikan stamina selama kita berpuasa. Jadi Masya Allah sekali ya apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah panutan kita. Nah, kurma ini juga banyak mengandung sumber karbohidrat kompleks. Seperti juga kaya akan sumber nutrisi lain, seperti antioksidan, vitamin B, vitamin C, vitamin K, kalsium, zat besi, dan sebagainya.
Nah, tidak hanya pada saat sahur, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah juga selalu mengakhiri puasa dengan kurma yang masih segar. Jadi, jika tidak ada, beliau juga mengambil kurma yang kering. Lalu jika tidak ada keduanya, barulah beliau meminum air putih. Nah, saat akan berpuasa, umat Islam itu disunahkan untuk makan sahur. Nah, namun kapankah waktu yang terbaik atau waktu yang tepat untuk makan sahur? Nabi Muhammad SAW itu terbiasa bangun pada tengah malam. Di waktu tersebut, ia akan melakukan sholat malam terlebih dahulu, kemudian makan sahur ketika menjelang subuh. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dikatakan bahwa Huzaifah pernah makan sahur bersama Nabi Muhammad SAW menjelang subuh. Kesaksian ini kemudian diperkuat oleh Zaid bin Sabit yang juga pernah makan sahur bersama Rasulullah dan juga sholat berjamaah setelahnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa waktu yang terbaik untuk makan sahur ala Rasulullah ialah sepertiga terakhir malam. Nah, di sini disampaikan Zaid bin Sabit berkata, aku pernah makan sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau pun menegakkan sholat subuh. Lalu Anas bin Malik bertanya, berapa kira-kira jarak antara kumandang azan subuh dengan makan sahur? Beliau menjawab, sekitar kadar bacaan 50 ayat. Jadi sekitar sepertiga malam yang terakhir ya. Nah, dengan makan sahur yang tidak terlalu jauh dari batas waktu subuh, kita memiliki energi yang banyak daripada mereka yang makan sahur terlalu dini. Walaupun itu hanya seteguk air ya. Nah, makan sahur di akhir waktu itu memberikan kekuatan fisik sehingga tubuh lebih sehat, mencegah hipoglikemia, dan menurunkan kemungkinan naiknya asam lambung dan juga mencegah hilangnya massa otot. Nah, sementara itu manfaat dari makan sahur adalah memberikan keringanan bagi orang yang ingin mengerjakan puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba yang mengerjakan sesuatu yang telah diringankannya. Sahurlah, karena di sana terdapat keberkahan. Nah, mungkin itu sekian dari saya yang saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, para hadirin semuanya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya kebaikan datangnya dari Allah dan segala kesalahan datangnya dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya aturkan terima kasih atas perhatian dari hadirin semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.